karena terus terang saja kita sudah dominan, Maria, karena 30% dari reserve nikel dunia itu ada di Indonesia. Jadi kita nomor satu dari soal cadangan nikel di dunia. Indonesia nomor satu dan tidak bisa tergantikan gitu. Jadi kita memiliki advantage, kita memiliki keuntungan dalam berhadapan dengan negara manapun termasuk Amerika Serikat gitu. Oke, berarti tidak akan melunturkan itu semua begitu ya. Bu Medi, kalau dilihat dari sisi untung ruginya sendiri, untung ruginya khususnya nikel asal Indonesia tidak diikutsertakan Amerika Serikat dalam insentif ini nih apa gitu ya. Apakah ini kemudian bisa membuat iklim investasi, hilirisasi tambang di nikel di Indonesia ini akan lebih atraktif atau akan lebih seperti apa begitu Anda melihatnya? Kalau kita melihat sih tidak terlalu berdampak signifikan ya, karena kalau itu yang terjadi di lapangan seperti yang ulang-ulang kita sampaikan, khususnya hilirisasi nikel deh. Saat ini kan over, malah kita minta kepada pemerintah stop dong, jangan terlalu nambah. Kenapa? Kita takut cadangan kita malah nggak cukup. Apalagi khususnya untuk pyrometallurgi yang mengolah saprolet menjadi NPI, menuju ke nickel matte maupun stainless steel. Karena itu mengolah bahan baku yang berkadar tinggi. Nah saat ini sudah ada 4 pabrik yang mengolah bahan baku limonite, yaitu teknologi hidrometalurgi mengolah MHP atau bahan baku baterai. Ayo kita undang para investasi yang mengolah bahan baku baterai, yaitu MHP menuju prekursor. Menurut data kami sendiri sudah lebih dari 136 pabrik loh, khusus nikel. Gimana dengan mineral lain? Apakah kita cukup untuk mengcover seluruh bahan baku? Kami yakin tidak akan cukup, tidak akan sustain pabrik-pabrik ini kalau kita terus-menerus mengundang. Tapi bagaimana pemerintah mendukung industri yang sudah ada, pabrik-pabrik yang sudah berdiri dengan memberikan mungkin insentif, fasilitas, sehingga kita tidak kalah bersaing dengan negara-negara seperti Amerika yang sudah masuk dalam IRA. Bagaimanapun Amerika butuh Indonesia. Kenapa? Kedepannya renewable energy butuh baterai. Nah, baterai bahan baku utama di mana? Di nikel, NMC, nikel, mangan, kobalt. Adanya di mana? Indonesia. Ya, jadi mereka butuh kita. Jadi ya kita jangan mau kalah bersaing, kita bisa mencari pangsa pasar lain juga. Kan bukan hanya Amerika, Eropa ada, negara-negara Asia Pasifik juga masih banyak. Nah, kenapa harus tergantung dengan satu negara? Sudah saatnya sih kita harus menjadi superpower juga, khususnya renewable energy ke depan. Ingat Paris Agreement 2030 sudah harus terlaksana dan bagaimana kesiapan Indonesia dalam menuju renewable energy, iklim investasi dan terlebih lagi bagaimana menciptakan lapangan kerja khususnya Indonesia. Kita bisa tidak kalah bersaing dengan insentif juga dari pemerintah begitu ya tadi yang disampaikan oleh Bu Medi. Anda melihatnya seperti apa Pak? Yang persiapan supaya kita juga bisa sepadan begitu, tidak kalah bersaing begitu walaupun kita tidak diikutsertakan dalam IRA. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya kan seperti saya katakan barusan kan Amerika itu merupakan pasar ketujuh, bukan pasar yang terbesar. Tujuh terbesar untuk byproduct yang dihasilkan oleh nikel kita ya. Dan kita kan terus melakukan berbagai macam hal, membenahi diri, memperbaiki iklim investasi kita, memberikan segala macam insentif agar misalnya industri dari luar itu bisa masuk Indonesia membuka pabrik. Apakah itu pabrik EV ya kan, kemudian smelter juga sudah banyak, total udah ada 20-an smelter sekarang. Sebenarnya yang produksi sudah 50 lebih. 50 lebih. Jadi bentuk insentifnya sebenarnya juga sudah sampai ke pengusaha semua. Sudah ada. Sudah running, sudah oke. Nah, tapi kan dari nikel ini kan nikel ini kan diolah menjadi macam-macam kan. Nah, bahan itu kan bisa diolah menjadi EV, bisa menjadi stainless steel ya. Yang pabriknya sudah ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah gitu kan. Jadi saya pikir Indonesia juga sadar bahwa kita punya kekuatan itu dan kita memang tidak hanya ingin menjadi pengekspor raw material saja, tapi juga betul-betul industri yang dihasilkan oleh nikel itu bisa betul-betul tumbuh di Indonesia. Oke, jadi tumbuh dan jadi barang jadi begitu ya untuk produksi jadi sendiri ya. Kalau dilihat sebenarnya kan nikel kita ini juga ada beberapa gugatan juga ya Pak Bara ya, termasuk satu gugatan ya nikel asal Indonesia di WTO nih. Tahapnya sudah sejauh ini seperti apa nih? Kan sudah memang bulan November lalu sudah ada hasil dari panel di tahap pertama yang memang tidak menguntungkan Indonesia. Oke. Jadi memang hasilnya itu mengatakan bahwa kebijakan kita melarang ekspor dari raw material nikel itu secara total itu menyalahi provisi dari WTO dan kita sudah menyatakan banding ya, dan sekarang ini kita masih menunggu sampai panel banding itu terbentuk dan sekarang ini panel banding tidak terbentuk karena Amerika itu memblok. Jadi untuk panel banding itu terbentuk itu semua negara anggota WTO harus memberikan persetujuan. Sekarang Amerika tidak setuju. Karena Amerika menginginkan atau menuntut adanya semacam reformasi total dari WTO. Jadi diperkirakan para pengacara kita di Geneva mengatakan kemungkinan besar baru terbentuk itu panel banding itu tahun 2024 tahun depan, pertengahan tahun depan. Dan kita menunggu Tapi itu pun untuk langkah kita ini lanjutannya. sekarang ini sudah ada kasus-kasus yang menanti. Jadi kita tuh kalau nggak salah nomor 24
Jadi nanti kalau itu dibentuk itu Harus ngantri dulu. Ngantri dulu. Kasus pertama didengarkan 2, 3, 4. Kita tidak tahu satu kasus itu berapa lama prosesnya. Jadi itu bisa makan waktu juga nantinya. Walaupun nanti panel bandil terbentuk tahun depan. Oke. Dan step ini sekarang Dan selama belum ada keputusan final dari kita sifatnya tingkat seperti apa? banding, kebijakan ini masih bisa terus berlangsung. Oh, oke. Jadi kita terus meningkatkan kebijakan yang melarang ekspor dari raw material nikel itu. Kita memperkuat industri downstream kita, hilirisasi istilahnya Indonesia, sehingga pada nanti kalau toh misalnya nanti panel banding menghasilkan keputusan yang memperkuat ini tingkat pertama, maka tentu pada nantinya kita harapkan industri yang dihasilkan ya industri downstream yang menggunakan nikel itu sudah betul-betul kuat di Indonesia. Ya. Kalau dari sisi para pelaku usaha seperti apa? Sudah sampai mana sih Bu sebenarnya dengan berbagai macam mimpi yang kita pernah bicarakan ya terkait mengenai nikel dan produk barang jadinya dan insentif yang juga secara concerns pemerintah juga berikan begitu ya kepada para pengusaha dan khususnya untuk nikel ini, sejauh ini step kita udah sejauh apa? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara fasilitas dan insentif, itu sudah terlalu banyak, apalagi ke produk hilirisasi. Karena produk-produk hilirisasi ini mendapatkan begitu banyak, satu kayak semacam tax holiday, tax allowance, biaya keluar yang gratis, biaya masuk yang gratis. Bahkan kalau kita pertanyakan terus value added-nya di mana kalau semuanya digratiskan atau diberikan fasilitas. Tapi ini juga bagian bagaimana mengundang investasi untuk masuk berinvestasi di Indonesia. Kita melihat perubahan lapangan kerja di sini ya, terlebih kita berbicara PDB yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara itu naiknya signifikan dengan adanya hilirisasi mineral nikel. Ya, baik tenaga kerja juga pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara itu cukup signifikan naiknya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu kenapa? Karena terjadi hilirisasi mineral khususnya nikel. Dan apalagi ke depannya ini akan terjadi pembangunan pabrik kawasan-kawasan industri yang luar biasa besar dan begitu masif sehingga membuat para investasi lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah penghasil-penghasil bahan baku khususnya nikel, mangan, kobalt. Kita menuju NMC, kita bukan meninggalkan stainless steel lagi, tapi pabrik pirametalurgi masih tetap berjalan dan saat ini sudah trennya menuju ke hidrometalurgi. Kami para pelaku usaha di hulu itu sangat memimpikan, mengharapkan adalah pabrik pengolahan hidrometalurgi. Kenapa? Karena cadangan kita untuk low grade atau lemon itu 70% menguasai. Ya, 70% dari total cadangan Indonesia itu adalah lemonade atau biji nikel kadar rendah yang digunakan nanti ke produk hasil MHP dengan teknologi hidrometalurgi. Yang ada saat ini kan masih pirometalurgi yang menggunakan bahan baku kadar tinggi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tentu sih saat ini begitu masif ya, tinggal kita berbicara non teknis. Non teknisnya seperti apa? Kembali lagi nanti bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder sehingga betul-betul mendukung, memajukan dan memberikan jaminan berusaha kepada pelaku pengusaha baik hulu maupun hilir.